warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke, kalau misalnya saya mengabsen, Ibu Guru minta tolong untuk kalian memberikan sebuah kalimat afirmasi positif yang kalian tujukan kepada diri kalian sendiri. Jadi contohnya seperti ini, misalnya Ibu memanggil satu nama, Putri, kemudian si Putri bilang, aku hebat, gitu ya, oke? Oke. Hamidatun Nasiro, aku bisa. Muhammad Ainur Ridho, aku kuat. Miftahul Ainia, Mega Ferdiana, Zurufa Naila Azza, Ifatul Aini, aku sukses, oke. Diviatus Safa, aku bahagia. Ridho Fadilah, aku bisa, oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baca surat Al-Fatihah. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, yang kemarin kita kan sudah membahas tentang akhlak tercela. Salah satunya yaitu takabur atau sombong. Jadi, secara tidak sengaja kita itu pernah kan ya kita itu pasti pernah takabur secara tidak sengaja. Meskipun takaburnya hanya dalam hati, menyombongkan kalau misalnya saya bisa. Saya lebih baik dari si A, saya lebih baik dari si B. Nah, kalau seperti itu, gimana hukumnya? Gimana hukumnya kalau kita melakukan akhlak tercela? Ada yang tahu? Hukumnya kita berdosa. Nah, untuk menanggulanginya atau untuk agar kita menghapus dosa tersebut, maka diperlukan yang namanya taubat. Pada hari ini kita akan belajar tentang 4 poin. Yang pertama, yaitu pengertian dari taubat. Yang kedua ada dalil pelaksanaan taubat. Yang ketiga ada penyebab kita melakukan taubat. Terus yang keempat ada syarat-syarat taubat atau bagaimana sih caranya agar taubat kita itu bisa diterima. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang itu. Oke, lanjut. Yang pertama adalah pengertian dari taubat. Kata taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu tabah, yang terdiri dari 3 huruf ta, wawu, dan ba. Tabah itu artinya pulang, kembali, dan penyesalan. Sedangkan dalam Islam, taubat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan. Taubat juga merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Di garis bawahi ada pernyataan menyesal. Jadi kalau misalnya ada orang taubat tapi tidak menyesal, apa yang terjadi? Mengulanginya lagi, ya, pintar sekali. Oke, untuk yang kedua ada dalil dari pelaksanaan taubat. Di sini terdapat pada Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya atau taubatan nasuha. Oke. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Lanjut. Nah, mengapa sih kita itu harus bertaubat? Ada yang tahu? Ini jawabannya. Karena perbuatan dosa yang dilakukan seseorang itu dapat berakibat buruk itu tidak hanya di akhirat saja. Mungkin kalian ngiranya, oh misalnya aku ngelakoni salah, mesti balasannya oleh dosa. Nah, ketika aku berdosa, aku masuk neraka. Bukan hanya seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita melakukan perbuatan buruk, itu kita juga bisa mendapatkan balasannya itu ketika kita di dunia. Ini adalah balasan di dunia yang bisa kita dapat ketika kita melakukan maksiat. Yang pertama, Allah itu menjauhkan diri dari pertolongan, Allah itu menjauhkan diri kita maksudnya dari pertolongannya. Karena Allah itu hanya akan menolong hamba-hambanya yang taat. Kemudian, membuat hidup itu tidak akan berkah dan tidak akan bermanfaat. Yang ketiga, membuat rusak lingkungan dan hidup kita itu akan menderita. Terus membuat hati kita menjadi keras sehingga kita itu akan sulit menerima kebenaran. Jajal sampean bayangno nggih, lek misale sampean niku merasa riak atau merasa hebat dari seseorang. Kemudian kalian itu mendapatkan nasihat, pasti tidak akan mendengarkan, kalian mesti mikirin ngene, halah apa sih aku lo iso, aku lo pinter tetok wong iku gitu kan. Jadi kita itu akan lebih susah mendapatkan nasihat atau kebenaran. Kemudian ini ada tips-tips agar taubat kita itu diterima oleh Allah. Yang pertama, taubat itu dilakukan seketika itu juga. Jadi misalnya kalian habis melakukan maksiat ya, itu langsung bertaubat, langsung bilang apa? Minimal bilang astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalnya kalian menggibah, terus kalian sadar, kalian bilangnya apa? Astagfirullah. Oke. Kemudian taubat itu hendaknya merupakan taubatan yang nasuha. Apa tadi taubat nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya atau sungguh-sungguhnya. Kalau misalnya kalian, aku saiki tobat tapi besok aku ngelakoni salahne, terus besok enak aku tobatne, gitu boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu namanya tobat sambel. Kan kalau misalnya sambel kan kepedesan, tapi lanjut lagi ya. Ya kalau misalnya kalian mendapatkan ilmunya, halah aku lho wis ora carane tobat ben diterima. Terus habis itu kalian menyepelekan, itu enggak boleh ya, teman-teman. Namanya apa? Fasik. Sudah tahu itu salah tapi tetap dilakukan. Kemudian mengakui dan menyadari bahwa dirinya itu sangat-sangat membutuhkan maghfirah. Maghfirah itu ampunan dari Allah. Jadi misalnya sampean tobat tapi sampean ngerasa aku tobat aku gak butuh ampunan dari Allah, gitu boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu namanya takabur. Kemudian mengganti kesalahan dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya ada seorang pencuri, loh aku wis kadung mencuri kayak aku diampuni apa enggak ya gitu. Kan itu kan perbuatan yang buruk kan. Nah itu kan salah, diganti dengan kebaikan. Jadi taubat kemudian beramal baik, bersedekah ya. Terus kemudian ini ada sebuah kisah teladan, bisa kita simak baik-baik ya.
saja, Tuhan itu maha luas pengampunannya, dan pintu taubat akan terbuka bagi siapa saja yang berusaha menutupnya. Jadi, sekarang apa yang harus aku lakukan? Datanglah ke negeri sebelah, bergaulah dengan mereka, karena di sana tempat orang-orang yang beriman dengan Tuhannya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ternyata jauh sekali, aku sudah tidak kuat lagi. Mengapa kau datang kembali, wahai malaikat rahmat? Tentu saja, untuk membawa kabar ini, wahai malaikat azab. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu? Kalau dia telah menghabisi 100 nyawa, maka dia bersamaku. Ya, tapi dia telah bertaubat. Ya, bertaubat. Dia bahkan belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Tapi dia sudah bertekad menuju negeri orang yang beriman untuk memperbaiki amalnya. Dia baru berniat, belum melakukannya. Jadi dia tetap bersamaku. Tidak, dia bersamaku. Tidak bisa, dia bersamaku. Tidak, dia harus bersamaku. Karena berdekatan petunjuk dan bukti, Allah pun memberi petunjuk agar kedua malaikat tersebut mengukur jalan antara negeri asalnya dengan negeri tujuannya berdasarkan lokasi kejadiannya. Sekarang sudah jelas bahwa hamba ini lebih dekat dengan tujuannya, maka dia bersamaku. Baiklah jika begitu. Barulah wahai sang hamba, Allah merahmatimu. Dari sini kita belajar bahwa Allah itu maha luas pengampunannya, sehingga jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Teruslah memperbaiki niat dan bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Pertanyaannya yaitu, mengapa sih kita itu harus bertaubat? Nah, Ibu akan menunjuk satu nama. Mbak Aza, bisa dijawab? Apa Bu pertanyaannya tadi Bu? Mengapa sih kita itu harus bertaubat? Karena perbuatan dosa yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri, mendapatkan karmanya. Ya, betul sekali. Give applause untuk Mbak Aza. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan pengertian dari taubat. Mbak Salma, bisa dijawab? Taubat, kalau secara istilah artinya adalah bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya, betul sekali. Give applause untuk Mbak Salma. Ibu guru akan membuat 3 kelompok. Di sini ada kertas. Ya, ini kertas. Ini lembar kerja. Di sini ada tugas-tugas kalian yang harus dikumpulkan minggu depan untuk mengulas kembali pelajaran hari ini. Oke, bisa berhitung dulu angka 1 sampai 3 mulai dari Mbak Fira. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Oke, untuk kelompok 1 nanti kelompokan di rumah Mbak Fira ya. Kelompok 1 di rumah Mbak Fira, kelompok 2 di rumah Mbak Ani, dan kelompok 3 di rumah Mbak Aza. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa itu tugasnya dikerjakan. Kelompokan di mana tadi? Kelompok 1, kelompokan di mana? Mbak Fira. Kelompok 2, kelompokan di mana? Bani. Kelompok 3, kelompokan di mana? Azab. Oke. Minggu depan itu tugasnya dipresentasikan ke depan. Ditunjukkan kepada teman-teman hasilnya itu, ini loh hasilku ketika aku diskusi, oke? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke,
Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.